Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang sistem GPS dan undur itu. Nah, mungkin biar kita tahu sistem GPS ini kita menggunakan singly linked list. Sebenarnya kalau misalnya GPS menurutku akan lebih bagus menggunakan cycle linked list. Itu karena sebenarnya GPS itu kita bisa bolak-balik atau mungkin maju mundur gitu. Kita bahas tentang if and def. Jadi itu kita mendefinisikan dengan sistem GPS.h, lalu didefinisikan dengan sistem GPS H inilah pokoknya. Nah, nanti kalau agar tidak terjadi error, maka kita di and if. Kita berarti mengakhiri pendefinisiannya gitu. Kita menggunakan include your stream yang itulah include your stream itu untuk cout, untuk output, dan in untuk input. Nah, kita menggunakan include string. Alasan menggunakan include string itu karena nanti kita menggunakan tipe string, bukan tipe integer. Nanti kita menggunakan menggunakan tipe seperti kata gitu. Makanya kita menggunakan string. Kalau misalnya kita hanya menggunakan tipe kayak integer 1, 2, 3 bisa didefinisikan angka 1 ntar di tempat misalnya rumah Pak Bambang, atau misalnya di angka 2 didefinisikan sebagai tempat Pak Lurah, itu bebas. Itu tergantung klien. Tapi di sini kita menggunakan include string karena kita menggunakan alamat dengan nama. Oke, di sini ada struktur node ya. Struktur node-nya kita menggunakan string dengan nama lokasi dan nodenya hanya next. Ya, hanya next. Ini tadi struktur node, jadi dia ada 2, jadi bisa untuk maju nanti sama ke lokasi. Oke. Kelasnya yang private itu cuma kita punya head dan current. Current itu lokasi di mana dia berarti terakhir gitu. Jadi kita cuma punya head, nggak punya previous atau apapun itu. Ada bisa ada next, ada previous. Cuma di sini cuma head karena kita hanya untuk satu tempatnya, hanya untuk satu arah. Kayak problemnya itu sistem GPS yang ini line 18 ini sebagai konstruktor dan sebagai struktur yang itu untuk menghasilkan. Dan kita menggunakan void-nya. Void-nya di sini ada tambah lokasi, rute, terus lanjut itu maksudnya nanti pindah ke tempat yang lain, terus display nanti akan menunjukkan apa aja nanti alamatnya, dan menghapus lokasi. Langsung aja ke bagian kelas. Di sini kelas kita ada berapa line? Oke, 90 aja. Oke, pertama kita buat bagian konstruktornya dulu. Konstruktor nanti kita untuk membangun sebuah node-nya. Jadi nanti ada node terus kita disusun gitu. Tadi karena kita punya kelasnya cuma hanya di head sama current. Terus ini destruktor nanti untuk menghapus destruktor, yaitu nanti ada nama node baru, nama temp, yaitu sama dengan head. Jadi nanti posisinya bersama. Tapi temp ini nanti bakal berguna untuk sebagai node sementara, pointer sementara gitu, yang tanpa mengganggu bagian head atau bagian lainnya. Tambahkan lokasi, ini untuk bagian tambahkan lokasi. Ini new node kita membuatkan nama new node barunya punya walk dan UPTR. Lalu di bagian ini head sebenarnya dengan UPTR itu nggak bakal ada. Tapi kalau misalnya belum ada, nanti head ini bakal ditambah new node. New node-nya nanti berupa string, jadi terbuat sebuah kata. Nah, nanti head itu isi dengan current. Jadi ntar ada alamat sementara. Misalnya nanti node-nya temp head. Jadi ntar temp itu di bagian head. Jadi ntar temp itu hanya di bagian tempat yang UPTR tadi itu, yang nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Nanti di next, ya, langsung di next. Jika di next nanti dia langsung mengisi ke posisi node pertama. Jadi ntar ada isinya gitu. Jadi node-nya gitu. Oke. Display itu nanti untuk menampilkan. Jadi kalau misalnya bener-bener UPTR nggak bakal ada apa-apa. Jadi nggak ada rute sama sekali. Cuma dan lanjut di bagian ini, di bagian line ini nanti akan nge-print rute yang telah dibuat. Misalnya rute GPS-nya tidak sama dengan UPTR. Cout, temp, terus langsung ke lokasi, diajukan ke lokasi. Jadi nanti lokasinya berdasarkan yang dari tadi itu, yang lokasi yang sudah kita tambahkan nanti akan terisi dengan lokasi yang baru gitu. Jika ini temp ada, misalnya tidak ada UPTR, maka nanti akan muncul tanda panah, dan tanda panah akan mengisi lagi bagian selanjutnya gitu.
selanjutnya lanjut, ini sebenarnya untuk apa ya, seperti next gitu, jadi ke alamat selanjutnya gitu. Jadi kalau ini bagian awal tentu kita menentukan, ngecek apakah rutenya kosong. Kalau misalnya kosong ya nggak ada, ya udah nggak ada, tipe nggak ada. Nah terus ini selanjutnya jika alamat dilanjutkan tapi kosong, maka berarti ada di loket terakhir, nggak ada lokasi lain lagi, udah berhenti aja di situ, nggak bakal lanjut gitu. Kalau misalnya pindah dari berarti current, berarti lokasi yang baru, lokasi yang lama. Current berarti dia posisi di awal, ke lokasi itu maksudnya selanjutnya, yang selanjutnya, lokasi yang akan ditambah. Nah nanti bakal ngeprint lokasi yang baru, lokasi yang lama deh, maaf, lokasi yang lama, terus pindah ke, nah current, next, lanjut, terus ke lokasi yang selanjutnya. Nah dia akan ngeprint lokasi yang selanjutnya. Oke, ini hapus lokasi itu nanti seperti biasa kita ngecek apakah lokasinya kosong atau enggak. Kalau misalnya kosong nggak bakal jalan. Oke. Bagian sini kita cek, bagian sini not del, kita menambahkan mode baru namanya delete. Itu nanti dari bagian head. Nanti jika bagian headnya, kita dicek dulu bagian head, maksudnya bagian head dicek, terus maju ke alamat selanjutnya. Jika alamatnya ada sesuai dengan nanti bakal sesuai kita inputkan current bagian head, maka nanti langsung di delete. Posisi yang sementara itu nanti akan di delete. Atau current itu seperti posisi yang ke misalnya tem lanjut dan tidak sama dengan UPTR, dan itu artinya dan tem lanjut ke lokasi dan tidak sama dengan log, maka tem ini akan lanjut. Oke, GPS route ini kita ke sistem GPS-nya ini untuk menambahkan, harus kita masukkan ke file kita. Di sini file namanya sistem GPS, kita pakai cd sistem GPS. Nah, sudah sistem GPS, kita pakai ini. Karena saya sudah tadi di run, kita menggunakan nama program.exe. Ya sebenarnya kalau sebelum di print kita bebas mau namanya apa, yang penting nanti di bagian bawahnya ini bisa sama gitu di print. Ya, kita run. Sekian dari ini video yang pertama, nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah sistem Udoredo ya. Di sini kita membuat if def dulu, benar. If and def dan define itu harus sesuai. Di sini ada node string action ada, dan yang sini nanti pakai act, nilainya act, previousnya null ptr, nextnya null ptr gitu. Jadi langsung null ptr, head, tail, dan current, karena itu posisi awal sudah kita tahu. Nanti di publiknya ada construction, destructor, terus ada menambahkan actionnya, terus ada udo sama redo-nya jelas, terus show history itu nanti kita menunjukkan history yang kita punya. Langsung ke bagian kelasnya. Bagian kelasnya kita ada udo redo, terus ya ini kita import namanya dari yang header yang kita buat dari sesuai dengan filenya. Terus punya head null ptr, tailnya null ptr, karena null ptr jadi semuanya kosong. Oke. Lanjut ke sini ada destruktornya. Destruktor nanti akan menghapus node-node yang nggak pakai. Head sama dengan null ptr. Kalau bisa sama dengan null ptr, maka head ditambah new node. Nah new node-nya itu di sini. New node-nya berupa aksi. Nanti berupa aksi. Gitu. Nah nanti tailnya tetap kosong, nanti ada kosong. New node kosong. Coba new node aja, nanti sebuah aksi. Nanti beda. Nah jika tidak, maka di sini untuk menambahkan nanti bagian akhir. Jadi fungsinya untuk menambahkan di bagian akhir. Jadi kalau bisa udah keisi, dulu di bagian akhirnya. Nanti ada tail, jadi tailnya langsung ke next, ke new node. Jadi ntar itu kegeser tailnya ke depan. Karena tadi tailnya jadi sama dengan new node kan. Nah new node-nya terus mundur. Jadi bertukar antara new node dan tailnya. Dengan gitu. Terus current sedangkan tail, jadi posisinya itu di tail, langsung di belakang, maka nanti aku langsung ke
kegiatan dan aksinya apa. Ternyata muncul aksinya apa yang kalian lakukan. Terus undo, nanti undonya itu di posisi awal ke bagian aksinya gitu. Bagian aksinya nanti bakal di current posisi yang Anda biasa, nanti langsung ke mengunduh. Jadi misalnya posisinya di sini, kalian di sini, ntar bakal diunduh ke sini gitu, digeser gitu lah ya. Jadi redonya nanti bakal muncul aksinya apa gitu, dan tidak ada aksi. Kita langsung main ke sini, kita copy aja lah ya. Nah, jadi pada program Galaxy, jadi namanya program Galaxy. Boom. Masuk. Nah, kita udah dulu ya. Oke, kita punya aksi namanya tulis dokumen, edit paragraf, hapus kalimat. Karena tadi kita bagian akhir ya. Tentu kita mulai dari bagian akhir atau dari bagian tail, sebelah bagian tail, berarti dari hapus kalimat kita undo tuh. Jadi terkait edit paragraf. Bener ya. Terus kita redo ke dari hapus kalimat, redonya mau ke hapus kalimat, ini bakal masuk ke hapus kalimat. Nah, kegiatan ini kita menambahkan gambar, kegiatan baru ini kita menambahkan gambar, nanti bakal positif langsung bagian gambar, gitulah ya. Sekitar dari saya ya. Mungkin ada kekurangan dari sini jelas sekali, karena ini sangat bermain logika sekali. Sekian dari saya.